Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahi alladhi hadana bi 'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم فصل وسلم وكرم ومجد وشرف على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع ودعاء لا يستجاب لها اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه ترجع الأمور يا فتاه يا عليم افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الحمد لله bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia ini menjadi malam pilihan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita sekalian di dalam rumahnya Allah, mengagungkan syiarnya Allah, tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala atas perintah dan kewajiban yang Allah jadikan nikmat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan diri kita merasa seorang hamba yang betul-betul taat kepada Sang Khalik penciptanya. Masing-masing dari kita mempunyai hati yang mempunyai derajat berbeda ketika i'tikadnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekhusyuan yang berbeda-beda di dalam hati kita. Kehadiran ila hadratillah yang berbeda-beda di dalam hati kita masing-masing. Akan tetapi bersatunya kita atas ajaran Nabi Muhammad SAW di dalam salat berjamaah adalah satu kunci di mana Rasul SAW menginginkan setiap salat kita yang ada di dalam jamaah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbedanya dengan orang yang salat sendirian, maka dinilai oleh Allah dengan kekhusyuan dan nilai kehadiran hatinya ketika salat menghadap Allah. Akan tapi ketika salat berjamaah Allah tidak nilai dari hati satu orang, akan tapi menilai dari setiap hati tersebut dikumpulkan dalam pandangan berjamaah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga jikalau ada satu saja di antara orang yang salat di dalam jamaah tersebut salatnya diterima karena khusyuk dan hadirnya, maka semua salat di dalam jamaah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasih sayang yang ditebar oleh Rasulullah di dalam ibadah sekalipun. Nabi Muhammad bukan hanya mengajarkan untuk bagaimana taat dan melaksanakan kewajiban perintah Allah, akan tapi Nabi Muhammad pun mengajarkan bagaimana salat, ibadah, ketaatan kita tidak sia-sia hanya membuang waktu, akan tapi betul-betul dikumpulkan di hadapan Allah dan kita akan tuai sebagai balasan yang Allah akan berikan kepada kita, sehingga kita menerima dengan ibadah yang sempurna, ibadah yang istimewa, ibadah yang menyebabkan kita, saya dan kalian akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam hadirin hadirat selalu kita hiasi lidah kita, bibir kita basah
selalu kita kirimkan, hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmatnya menjadi umat Rasulullah, nikmatnya menjadi orang pilihan yang dilahirkan sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Nikmat yang kita miliki, saya dan Anda, adalah nikmat yang diinginkan oleh para nabi, yang diinginkan oleh para anbiya, yang diinginkan oleh para rasul. Sehingga nikmat tersebut Allah berikan secara cuma-cuma, secara gratis kepada kita, tanpa kita minta, tanpa kita memohon, tanpa kita mengemis. Allah lahirkan saya dan Anda sebagai umat Nabi Muhammad dan diangkat derajatnya setinggi-tingginya di atas segala umat yang pernah Allah utus daripada Nabi dan Rasulnya. Nikmat yang begitu luar biasa. Maka jikalau kita baca dari kitab-kitab para ulama yang mereka mensyarahkan tentang hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, mereka kumpulkan fadilah-fadilah zikir yang menjadikan jalan untuk kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah mudahnya bagi kita untuk masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Alangkah senangnya bagi kita untuk jalan menuju pintu syurganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi itu semua di dalam kasih sayangnya Nabi Muhammad SAW memang betul sangat mudah, memang betul sangat senang mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dari amalan yang sedikit, kemudian Allah berikan pahala yang begitu menjanjikan orang tersebut akan selamat dari azabnya Allah. Amalan yang ringan, begitu besarnya janji Nabi Muhammad atas pahala yang Allah berikan. Amalan yang ringan sekali, bahkan tidak ada yang menghalanginya daripada amalan tersebut kecuali rasa malasnya saja. Tidak ada yang berat, yang ringan dengan pahala yang berat, yang luar biasa, sehingga untuk masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala begitu ringan, hadirin hadirat. Begitu mudahnya. Contohnya ketika riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, salah satu istri tercinta Nabi Muhammad SAW. Beliau meriwayatkan dari mutiara kalam yang pernah keluar dari lisan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mengatakan, "Man shalla fil yawmi 12 rak'atan nafilatan tatawwu'an banallahu lahu baitan fil jannah." Atau fi riwayat al-hadis, banallahu lahu masjidan fil jannah. Barang siapa, kata Rasul, yang salat setiap harinya 12 rakaat nafilah, yaitu salat sunnah, maka dengan 12 rakaat tersebut, baik itu salat sunnah rawatib, ba'diyah, qabliyah, baik itu salat duha dan salat witirnya, baik itu salat awabin dan salat taubatnya, baik itu salat hajatnya dan salat mutlaknya, semua jikalau dikumpulkan satu hari 12 rakaat, maka dengan 12 rakaat tersebut Rasulullah mengatakan Allah akan bangunkan baginya satu rumah di dalam surga, atau di dalam riwayat satu masjid di dalam surga. Begitu mudahnya. Satu hari 12 rakaat, jikalau setiap hari selama hidupnya dia melakukan sholat sunnah tersebut, maka berapa masjid dan berapa rumah kerajaan yang sudah Allah bangunkan untuk dia. Begitu mudahnya untuk masuk ke dalam surga. Jikalau kita sudah mempunyai lapak masjid atau rumah dalam surga, pasti kita akan dapat itu. Tidak mungkin tuan tanpa tanah tanpa tuannya. Tidak mungkin masjid tanpa tuannya. Tidak mungkin rumah tanpa tuannya. Ketika Allah sudah bangunkan rumah, maka Allah akan jadikan rumah tersebut ada penghuninya. Siapa? Pemiliknya, yaitu kita yang mendapatkan pahala tersebut. Berarti dalam arti yang lain Allah jamin orang tersebut akan masuk ke dalam surga untuk memiliki apa yang dia miliki dalam surga.
Allah tidak akan menzalimi hambanya. Rumah dia, masjid dia diberikan pada orang lain lah. Lihat di sini, bukan konteks yang ingin kita pahami bahwa 12 rakaat mendapatkan masjid atau rumah di dalam surga, tapi bagaimana cara Nabi Muhammad mengajarkan kepada umatnya. Begitu luar biasa mudahnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang membaca subhanallah, maka setiap satu zikir tersebut Allah tanamkan pohon di dalam surga untuknya. Barang siapa yang menyebutkan subhanallah walhamdulillah, maka Allah akan penuhi mizannya, timbangannya dengan amalan yang baik, sehingga mengalahkan amal buruknya dan dia dimasukkan ke dalam surga. Mudah. Subhanallah kita baca berapa kali setiap hari, setiap salat. Alhamdulillah berapa kali kita baca setiap salat. Allahu Akbar berapa kali kita baca setiap salat. Berapa ribu pokok yang sudah kita miliki. Ini yang menjadi jaminan di bahwasanya setiap umat Nabi Muhammad SAW mendapatkan begitu kemudahan dari Nabi Muhammad sebagai umat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi punca daripada itu semua ketika Rasulullah mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannata illa man abah. Setiap umatku akan masuk ke dalam surganya Allah terkecuali mereka yang tidak mau, kata Rasulullah. Di sini kita harus pikirkan, termasuk orang yang mau masuk surga atau bukan, atau termasuk orang yang tidak mau masuk surga. Para sahabat ketika mendengar hadis ini mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, gila man ya'ba ya Rasulullah. Ya Rasulullah, dengan surga yang begitu indahnya, nikmatnya, aman dari azab, ridha Allah ditumpahkan kepada penghuni surga, adakah umat, adakah orang yang tidak mau masuk ke dalam surga? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhala al-jannah wa man ata'ani faqad aba. Kata Rasulullah, yang taat kepadaku maka dia yang masuk ke dalam surga. Yang tidak taat kepadaku, yang bermaksiat di dalam perintahku dan perintah Allah, dialah yang menolak untuk masuk ke dalam surga. Di dalam hadis lain, Rasulullah mengatakan, aku sudah pegang tali pinggang dia agar aku selamatkan dari jurang jahanam. Akan tetapi dia memukul tanganku sehingga tanganku terlepas dan dia terjun ke dalam neraka jahanam. Rasulullah pegang. Kalau seandainya seorang dipegang tali pinggangnya, maka digerakkan kemanapun, maka dia akan ikut. Dia akan nurut, atau dia tidak bisa mengendalikan badannya lagi, kecuali ikut kemana arah orang yang memegang tali pinggangnya. Akan tetapi dahsyatnya penolakan orang tersebut, dia pukul tangan Nabi Muhammad. Dia tepis tangan Nabi Muhammad agar terlepas dan dia terjun ke dalam neraka. Apa yang membuat dia menepis? Apa yang membuat dia menolak masuk ke dalam surga? Yaitu amaliyahnya di dalam kehidupannya, amaliyahnya di dalam melaksanakan kewajiban Allah. Itulah yang membuat dia menolak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang paling pendek, umur yang paling singkat adalah umat Nabi Muhammad. Ribuan tahun umat terdahulu umurnya, ratusan tahun umat terdahulu punya umur. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW ketika menceritakan tentang seorang nabi di zaman Bani Israel, melihat ada seorang ibu sedang menangisi kuburan, di mana nabi tersebut mengatakan, wahai fulanah, wahai ibu, kenapa engkau menangis? Katanya, sesungguhnya aku sedang menangisi anakku yang baru saja meninggal, dia sedang masa lucu-lucunya. Berapa umurnya, kata nabi tersebut? Umurnya baru saja menginjak 150 tahun. 150 tahun seperti baby kita 5 tahun mereka anggap masih lucu-lucunya. Kalau kita 150 tahun, sekarang tidak ada satupun yang hidup 150 tahun. Sudah umur 80 tahun pun terkadang sudah tidak bisa keluar rumah lagi.
70 tahun pun sudah tidak bisa sholat tanpa kursi lagi. Ya, 75 tahun tidak pernah lagi berjalan dengan 2 kaki tapi 3 kaki. Satunya tongkat. Ya. Oleh karenanya, waktu yang singkat ini tidak membuat seorang merasa putus asa atas apa yang didapati oleh umat sebelumnya, karena Nabi Muhammad menjanjikan amalan yang sedikit akan tetapi pahala yang bisa melampaui daripada ibadah-ibadah mereka, umat-umat terdahulu. Ini adalah rahmat dari Nabi Muhammad SAW. Maka yang tadi kita bicarakan bahwa siapa di antara kita yang boleh memikirkan atau mau mengosongkan dirinya di dalam waktu yang Allah berikan kepadanya, renungkan, apakah saya termasuk dari orang yang mau masuk surga, atau orang na'udzubillah yang termasuk salah satu yang memukul tangan Nabi Muhammad sehingga terlepas dari neraka jahanam. Masing-masing mempunyai penilaian kepada dirinya. Setiap manusia mempunyai hak untuk menilai dirinya, tidak menilai orang lain. Nilailah dirinya, bagaimana hubungannya dengan Allah, bagaimana ibadahnya dengan Allah, ya, bagaimana sunnah-sunnah Nabi Muhammad dia lakukan atau tidak, bagaimana kesehariannya di dalam menyambut panggilan Allah, atau dia lebih gembira ketika menyambut panggilan dunia. Maka ketika tadi Habib sedang sholat di belakang tadi, ada satu tulisan yang menjadi pelajaran penting bagi kita sekalian. Apa tulisan itu? Ketika ada gambar handphone yang diberikan X seperti itu, apa kata-katanya? Apakah panggilan Allah tidak lebih penting daripada panggilan selain Allah? Maksudnya seperti itu. Panggilan Allah jauh lebih penting. Berapa banyak di antara kita ya ikhwan yang lebih memikirkan panggilan manusia, atau panggilan kerja, atau panggilan berniaga, atau panggilan uang, atau panggilan yang lainnya selain Allah? Adakah di antara kita ketika azan meninggalkan semua urusan dunianya lalu dia menuju Allah Subhanahu wa taala? Atau sebaliknya, adakah yang pura-pura menutup telinganya seakan-akan dia tidak mendengar perintah Allah atau panggilan Allah, kemudian dia lanjutkan dengan apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya, baik itu dunianya, uangnya, keluarganya, atau tidurnya. Nas'alullah alaihi wasallam. Maka pikirkan di antara kita, memang kita umat Nabi Muhammad mendapatkan kemuliaan dari Allah. Yang kita harapkan adalah meninggal dalam keadaan menjadi umat Nabi Muhammad seutuhnya, dan meninggal dalam keadaan kita termasuk orang-orang yang ingin masuk ke dalam surga. Di dalam kehidupan, Rasulullah SAW tidak meninggalkan sedikit pun kecuali diajarkan oleh Rasulullah dalam hal apapun. Satu hadis yang Rasulullah katakan bahwa man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka falyaqul khairan aw liyasmut, maka katakanlah yang baik, atau kalau tidak mampu diam. Di akhir zaman ini ya ikhwan, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah turunkan rahmat dan ampunannya Allah pada malam hari ini. Di akhir zaman ini, lisan begitu luar biasa bahayanya. Terkadang sekarang ini lisan bukan hanya berbentuk lidah, akan tapi lisan pun berbentuk tangan. Terkadang orang diam tapi tangannya menulis apa yang ada di gadgetnya, di handphonenya. Satu kalimat bisa menjadikan fitnah satu kampung. Satu kalimat bisa menyebabkan perpecahan satu negara. Satu kalimat yang lebih berbahaya lagi bisa menjerumuskan seseorang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lisan
Dijaga, kata Rasulullah, kalau kamu ingin menjadi orang yang dianggap beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, kepada hari akhirat, maka banyaklah diam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika mendengar hadis ini, beliau langsung mencari batu di sekitar beliau. Beliau letakkan di dalam mulutnya, sehingga dia berazam, aku tidak akan keluarkan batu yang ada dalam mulutku ini terkecuali aku akan berfikir dahulu apa yang aku ucapkan. Jikalau ucapan itu baik, maka aku keluarkan dan aku berucap. Jikalau tidak, maka akan diam dengan atau diperingatkan dengan batu yang ada di lisannya. Lisan yang bisa menggores kanan dan kiri. Lisan yang bisa menyakiti depan dan belakang. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, yang mana ucapan tersebut adalah pelajaran bagi mereka-mereka, yaitu kita, umat di akhir zaman, yang harus memperhatikan lisannya, kata Rasulullah. Kaffa alaika hadza, kata Rasulullah. Hati-hati dengan menarinya lisanmu, lidahmu, wahai fulan. Jangan kamu katakan kecuali sesuatu yang baik. Apa yang menjadi perkataan yang sudah lepas dari mulutmu, maka akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah kita ucapkan akan menjadi catatan bagi Allah Subhanahu wa taala, apakah amalan lisan tersebut berucap pahala atau berucap dosa. Maka di akhir zaman seperti ini banyak orang tertipu. Banyak orang tertipu seakan-akan dia menegakkan kebenaran dengan lisannya, akan tapi tidak memerhatikan apakah lisan yang dia tegakkan tersebut menyakiti atau menggores hati orang lain. Syaitan la'natullah tidak akan pernah ridha dengan amal ibadah umat Nabi Muhammad SAW yang bisa menyelamatkan orang tersebut dari ajakannya ke dalam neraka. Itulah janji mereka ketika diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam surga, maka dia meminta 3 janji, salah satunya, izinkan kami untuk menyesatkan Bani Adam sehingga menjadi teman kami di dalam nerakanya. Maka satu ayat yang Allah katakan di dalam Al-Quran, la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kami akan penuhi neraka jahanam dari jenis manusia dan dari jenis jin, yaitu syaitan, iblis, ifrit. Mereka siapa? Mereka yang ikut di dalam bermakmum kepada syaitan, ajakan syaitan, menganggap bahwa dirinya betul apa yang dikatakan, menganggap dirinya benar apa yang dikatakannya, menganggap apa yang diucapkannya adalah yang paling betul, tanpa memperhatikan apakah kalimatnya itu tidak menggores orang lain. Terkadang yang terjadi di zaman sekarang ini di dalam grup WhatsApp, ya, seakan-akan dia orang yang paling betul seperti malaikat, mengatakan dengan kebenarannya tapi tidak memperhatikan hati orang yang membaca di dalam grup tersebut, atau berucap di hadapan halayak ramai dengan menudingkan tangannya bahwa kamu ahli neraka, kamu ahli surga, yang tidak ikut dengan kami adalah neraka, yang ikut dengan kami adalah surga. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang harus diperhatikan. Apalagi yang paling berbahaya, lisan yang berbentuk hati. Ada lisan yang berbentuk lidah, ada lisan yang berbentuk tangan, ada lisan yang berbentuk hati. Tangan tidak mengetik, lisan tidak berbicara, tapi hati yang berbunyi, membicarakan aib orang lain di dalam hatinya, membuat busuk hatinya, melihat orang mendapatkan nikmat hatinya, mengeluh kepada Allah seakan-akan Allah salah
memberikan nikmat kepadanya, harusnya nikmat tersebut aku yang dapat. Membicarakan pekerjaan orang lain atau kinerja hasil kerja orang lain dalam hatinya, seakan-akan dia lebih baik di dalam kerjaan tersebut. Harusnya saya yang duduk di dalam pekerjaan itu. Oleh karenanya, secara umum Habib sampaikan kepada antum sekalian bahwa jangan pernah memikirkan hal apapun, apalagi kita sudah berumur. Pikirkanlah pundi-pundi yang bisa kita kumpulkan untuk kita mendapatkan keridhaan Allah ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud daripada hidup, maksud daripada Allah wujudkan kita sekalian, kita diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ciptaan, kesempurnaan seorang manusia yang Allah jadikan manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami sudah ciptakan manusia dengan sesempurnanya ciptaan, sesempurnanya bentuk, mengangkat manusia menjadi lebih istimewa dari makhluk yang lain, daripada tumbuhan, daripada hayawan, daripada benda-benda mati. Manusia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan manusia diciptakan semaksimal mungkin bentuknya, sesempurna mungkin bentuknya dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Dalam Al-Quran Allah katakan tadi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ahsani taqwim, sebaik-baiknya bentuk, baik itu bentuk lahir ataupun batin, zahir atau batin. Dan ketika Allah wujudkan manusia ke atas muka bumi ini, Allah memiliki tujuan yang sangat mulia kepada manusia tersebut, sehingga jangan sampai kita termasuk daripada manusia yang bodoh. Ketika sudah dimuliakan oleh Allah, dia hinakan diri dia, tidak mau mengikuti kemuliaan yang Allah sudah berikan kepadanya. Contohnya, dia lebih mulia daripada hayawan, maka jangan jadikan dirinya seperti hayawan. Jangan jadikan dirinya seperti binatang, yang mana binatang tidak lebih mulia daripada manusia. Maka satu penilaian yang bisa kita kiaskan juga kepada hal tersebut ketika guru mulia kita Al-Habib Umar bin Hafidh, beliau mengatakan tidak akan pernah seorang itu dikatakan orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang punya EQ yang tinggi, selama dia tidak beriman pada Allah, tidak taat kepada Allah, tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang tersebut boleh jadi dikatakan dia adalah orang yang paling bodoh, walaupun dia cerdas, walaupun dia mempunyai title, kedudukan yang tinggi di dunia, di dalam kursinya, di dalam jabatannya, di dalam kekayaannya. Ketika dia jauh dari Allah, maka jahil, bodoh. Tidak bisa dinilai dia itu orang pintar. Maka penilaian orang-orang saleh bahwa mereka yang alim, mereka yang bodoh, bagaimana dia alim dengan Allah, dengan agama, dengan ilmu, dan orang yang bodoh, bagaimana dia bodoh, tidak mengenal Allah, tidak mengenal perintah Allah. Bahkan orang yang mengenal Allah dan perintah Allah, tapi mengacuhkan, tidak mau mengikuti perintah Allah, berarti dia sama seperti orang yang bodoh. Maksudul hayah, tujuan hidup manusia, jangan jadikan seperti binatang, hanya lahir, kemudian membesarkan badannya, kemudian menyambung hidupnya dengan makan, kemudian mengembangbiakkan jenisnya, yaitu dengan kawin, setelah itu punah, meninggal dunia. Na'udzubillah min dzalik. Ini hayawan. Ini hayawan. Kalau manusia, di situ Allah ada tujuan yang begitu luhur tinggi.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia, kata Allah, terkecuali untuk apa? Untuk beribadah kepadaku. Inilah yang memuliakan manusia. Inilah yang mengangkat derajat manusia, ibadah kepada Allah. Andai kata ibadah dia hapuskan di dalam riwayat hidupnya, maka dia sama seperti binatang. Hanya saja dia bisa berbicara. Itu saja. Maka kita boleh pahami, akal dan otak berbeda. Akal dan otak berbeda. Banyak orang yang punya otak tapi belum tentu punya akal. Ya. Kalau seandainya dia mengatakan saya punya otak, binatang pun punya otak. Ya, ada otak kambing sedap dimakan. Ya, pernah makan otak kambing? Sedap kan? Gulai otak kambing, sedap. Ada otak ya, tapi dia binatang, tak punya akal. Ada otak udang. Tahu otak udang tuh? Kalau dibuat kaldunya itu, sedap sekali. Ya, makan apa itu namanya, dengan otak udang yang di blend itu, maka kuahnya begitu sedap. Otak, bukan akal. Yang kita banggakan, membedakan kita dengan binatang bukan otak yang ada di dalam kepala kita, tapi bagaimana akal. Kata para ulama, yufarriqu bainal khair wa syarr. Akal adalah sesuatu yang bisa membedakan mana yang betul, mana yang tak betul, mana yang benar, mana yang salah, mana yang taat, mana yang maksiat. Itu yang berakal. Maka ketika Allah sudah berikan kita akal, maka jangan hinakan kita seperti binatang. Itu yang pertama, itu derajat yang paling bawah. Kemudian derajat di atas itu, jadikan diri kita dimuliakan oleh Allah untuk masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah tujuan ibadah orang awam. Tujuan ibadah orang awam. Ketika beribadah takut dengan neraka. Betul? Ketika ibadah ingin masuk ke dalam surga. Ketika ibadah ingin selamat dari azab kubur. Itu level orang awam. Tapi lihat di mana kita lebih bisa meninggikan lagi level kita. Sebagaimana para ulia, para salihin, orang-orang yang dekat dengan Allah, para arif billah, ulama ul-amilin, mereka mempunyai level yang sangat tinggi. Pemikiran mereka bukan hanya masuk surganya Allah, bukan hanya masuk atau selamat, bukan hanya selamat daripada nerakanya Allah, akan tapi di situ mereka memberikan satu target bahwa bukan hanya masuk ke dalam surga, bukan hanya masuk ke dalam surga, akan tapi saya ingin masuk ke dalam surga berdampingan dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau hanya masuk surga saja yang tadi kita jelaskan, begitu mudahnya seorang hamba masuk surga. Jikalau dia ingin masuk surga, begitu mudahnya. Akan tapi adakah keinginan kita, keinginan yang diinginkan oleh mereka, para sahabat Rasulullah, para tabi'in, para awliya, para salihin, para ulama ul-amilin, para arif billah, yang mereka mengatakan aku masuk surga bukan karena surganya, tapi di dalamnya ada Nabi Muhammad SAW. Bahkan yang lebih mungkin sebagian orang tidak bisa memikirkan perkataan itu betul atau tidak, tapi yang berucap adalah orang yang tenggelam di dalam cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada para sahabat, cinta kepada para orang-orang yang dikasihi, para aulia salihin, sehingga terucap dari kalimat mereka, andai kata mereka para aulia, para salihin, para sahabat ada di dalam neraka, maka aku tidak mau masuk ke dalam surga, aku mau ingin bersama mereka masuk ke dalam neraka bersama mereka, orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada perkataan orang awam, dianggap orang awam, akan tapi derajatnya luar biasa di dalam masyhad pemikirannya menilai akhirat itu bagaimana. Ya, ketika suatu
keadaan suatu momen di mana dia berziarah ke makamnya para aulia di Zambal di Hadramaut. Ya, di Hadramaut. Yang saat itu sedang musim ziarah ke Nabi Hud alaihissalam. Hadramaut hampir kosong, hanya perempuan dan sebagian kecil daripada laki-laki saja yang ada di Hadramaut. Semua di mana? Berkumpul di Syaib, di lembah Nabi Hud dimakamkan di situ, berziarah di sana. Dan 1 bulan lagi musim daripada ziarah tersebut sudah mulai datang. Ya, bulan Sya'ban. Ya. Orang yang tinggal tidak ikut ke lembah Syaib tersebut berziarah ke makamnya para aulia Zambal. Di situ ada Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam. Di situ ada Sayyidina ada Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, ada Al-Habib Abu Bakar Sakran, para aulia. Bahkan Al-Imam Abdul Rahman As-Segaf mengatakan, di zamanku ini, ketika beliau masih hidup saat itu, mengatakan lebih dari 1000 aulia yang bermakam kutub sudah dimakamkan di dalam pemakaman Zambal tersebut. Di situ ada makamnya para sahabat yang menghadiri daripada perang Badar. Dia berziarah ke dalam pemakaman tersebut di Zambal. Ketika keluar setelah ziarah, berjumpa dengan seorang yang akidahnya sedikit melenceng. Akidahnya tidak sama seperti akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, yang akidahnya melarang seorang untuk berziarah ke makam, yang akidahnya menganggap orang yang berziarah adalah orang yang menyembah batu. Dia mengatakan, "Ya fulan, kenapa kamu berziarah ke makam Zambal ini? Mereka itu semua ahli penyembah kubur. Mereka itu semua ajarannya sesat. Kenapa kamu mau ikut dengan mereka? Yang kamu ziarahi itu pun adalah mereka yang ahli bid'ah. Kenapa kamu mau ikut?" Cintanya orang Badui, tahu orang Badui, orang pedalaman. Kalau sudah cinta, dia sudah tidak menghiraukan lagi apa yang dia cakap, apa yang dia ucapkan. Sehingga dia mengatakan apa? "Ya fulan," dia jawab, "aku cinta kepada mereka, Sayyidina Al-Faqih dan selainnya yang ada di kuburan tersebut. Saking cintanya aku dengan mereka, aku ingin ikut dengan mereka dimanapun mereka Allah letakkan. Walaupun mereka diletakkan di dalam neraka, maka aku akan ikut masuk dalam neraka, tidak mau masuk ke dalam surga." Ini cinta namanya. Ya. Seorang Badui. Orang Badui kalau sudah berucap, terkadang itulah yang keluar dari hatinya. Ya, doanya pun terkadang tidak tersusun seperti kita rapi, Rabbana tidak. Dia apa yang keluar dalam hatinya dia keluarkan. Ini namanya ikhlas, yang keluar dari hatinya dia utarakan dengan lisannya dan dia panjatkan pada Allah. Itulah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang Badui ikut sholat di dalam sholat jenazah, ya, orang Badui ini terkenal karam. Tahu orang Badui kan, orang pedesaan pedalaman yang makan kurma, roti, kambing. Itu hari-hari mereka makan. Minumnya mereka minum susu dari keperahan kambing atau onta yang mereka miliki. Ketika menghadiri satu sholat jenazah, kebetulan ada seorang Badui, orang kampung, ikut dalam sholat tersebut. Kemudian ketika setelah sholat dia berdoa, yang lain mengaminkan doa pemimpin imam yang ada di situ, tapi dia berdoa dengan sendirinya, "Ya Allah, ini jenazah yang ada di depan adalah tamumu saat ini, tamu engkau pada saat ini. Andai kata dia hari ini sebagai tamuku, maka aku akan sembelihkan kambing untuk dia. Andai kata dia sebagai tamuku hari ini, maka aku akan sembelihkan kambing untuk dia dan aku berikan jamuan yang hebat untuk dia makan. Tapi apa boleh buat, hari ini dia adalah tamumu, ya Allah, maka engkau lebih mulia dariku, engkau lebih karam, lebih dermawan dariku, lebih pemurah dariku, lebih baik dariku, maka itu terserah kamu, wahai Allah." Balik dia.
Ketika balik, ada pada malam tersebut. Setelah dikuburkan, pada malam tersebut, salah satu daripada keluarga dari yang meninggal tadi bermimpi berjumpa dengan yang meninggal, melihat apa yang dia dapatkan, begitu nikmat yang Allah berikan, pengampunan dan kemuliaan yang Allah berikan kepadanya, sehingga dia bertanya, "Ma fa'alu bika ya fulan?" Apa yang Allah lakukan, Allah berikan kepadamu wahai fulan? Aku diberikan kenikmatan, Allah ampuni dosaku, Allah berikan aku nikmat kubur, Allah jauhkan aku dari azab kubur. Sebab apa katanya? Aku pun merasakan amal ibadahku biasa saja, tapi aku mendapatkan hal ini, kata malaikat, sebab doa seorang badui yang berdoa tadi. Amal ibadahku biasa saja, dosaku banyak, tapi karena ada seorang badui yang ikut sholat dan dia mendoakanku dengan lisannya. Si badui tadi rumahnya di sini, namanya si fulan dan lain sebagainya. Coba kamu tanyakan, dia terbangun dan dia terus cari orang badui tadi. Dan dia bertanya, apa yang kamu doakan? Untuk jenazah dari keluarga. Kata si badui itu, aku tidak berdoa seperti hebatnya doa para ulama. Aku hanya mengatakan kepada Allah, kalau dia hari ini sebagai tamuku, aku sembelihkan kambing. Tapi hari ini dia tamumu, wahai Allah, maka terserah kamu mau lakukan apa. Kamu lebih baik, kamu lebih dermawan, lebih kaya. Kalau aku, yang aku punya hanya kambing, aku sembelihkan kambing. Allah malu dengan hamba tersebut, sehingga Allah muliakan dia lebih daripada apa yang diniatkan badui tadi memuliakan dia. Lihat, lisan yang ikhlas kepada Allah, doa yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga itulah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lisan yang bersih. Ya, makanya di dalam sejarah Rasulullah SAW diserahkan kepada Halimatus Sa'diyah ketika masih bayi, salah satunya untuk menjaga lisan. Halimatus Sa'diyah di Badui, di perkampungan yang jauh daripada kota, yang tidak terintimidasi, tidak dirusak oleh lisan-lisan orang-orang yang datang dari negara-negara lain untuk berdagang di kota Mekah. Maka dikirim Nabi Muhammad ke kampung kepada Halimatus Sa'diyah, selain untuk disusui, tapi untuk kesehatan Nabi Muhammad, udara yang begitu luar biasa bagus, ya, Nabi Muhammad pun tumbuh dengan lisan orang Badui, dengan lisan yang ikhlas, dengan lisan yang sangat baik. Dan seorang Badui juga ketika menghadiri salah satu salat jenazah, tidak sengaja dia ingin salat jenazah, kan, tapi dia pergi ke kota, ke bandar, hanya ingin membeli ikan, karena di kampung mereka di padang pasir tidak ada ikan. Mungkin dia bosan makan kambing setiap hari, dia mau beli ikan. Ya, ternyata dia pun bukan beli ikan, tapi dia beli kambing juga. Dia beli daging juga ke kota. Sampai di kota dia beli daging, ya. Ketika dia beli daging, saat itu dia melihat ada sekelompok manusia yang ramai sekali, sedang membopong jenazah yang ingin disolatkan dan dimakamkan. Karena kebaikan pedalaman orang Badui tersebut, dia pun ingin apa? Ingin sholat juga bersama mereka. Setelah selesai semua, dia bawalah daging tadi pun di samping dia letakkan, dia ikut sholat jenazah. Kambing yang dia beli tadi dia bawa, dia letakkan di samping dia sholat jenazah. Setelah dia sholat jenazah, dia pulang dan dia suruh istrinya untuk merebus daging tersebut. Berdoa seadanya dan lain sebagainya. Dia pulang, daging itu dia letakkan, dia berikan kepada istrinya untuk dimasak dan direbus. Dia menunggu panggilan istrinya untuk makan 1 jam, 2 jam, sampai berapa jam tidak dipanggil istrinya pun. Dia datang kepada istrinya, kemana?
daging yang tadi saya suruh rebus, kenapa kamu tidak memanggilku untuk makan? Kata istrinya, Bang, kalau bahasa kita lah, wahai suamiku, Bang, ini kamu beli di mana ini daging? Berjam-jam aku rebus, daging tersebut tidak berubah, warnanya pun tidak berubah menjadi putih, tetap merah, tidak seakan-akan tidak tersentuh apapun daripada air panas atau api. Heran juga dilihat daging tersebut masih merah, padahal sudah, kalau orang pedalaman bukan pakai gas ya, pakai apa? Pakai kayu, itu lebih panas lah. Tidak bergerak sedikit pun, tidak berubah itu daging. Akhirnya dia sedikit marah, ini daging apa ini gitu. Tidak pernah dia beli daging seperti ini. Dia kembali lagi ke bandar, ke tempat tukang daging, dan mengatakan, ini daging tak masak-masak seperti yang saya beli tadi. Padahal sudah berjam-jam direbus oleh istriku, katanya. Dia pun heran, aku tidak tahu juga. Akhirnya dia pulang lagi, dia bermimpi. Dia pulang, dia tidur. Dia bermimpi karena pikiran dia dengan daging tadi. Akhirnya dia pun mimpi daging. Tapi menjawab jawabannya, katanya, ya fulan, tahu gak kamu kenapa daging kamu itu tidak tersentuh api? Karena kamu tadi ikut sholat jenazah, yang jenazah tersebut adalah Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Setiap orang yang mensolati Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, salat jenazah tadi, maka Allah haramkan dagingnya disentuh api. Termasuk daging yang kamu beli tadi tidak akan pernah bisa disentuh oleh api. Akhirnya dia bangun. Daging saja tidak sah, apalagi dirinya sudah dibebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini para aulia. Kenapa mereka sangat mencintai para orang-orang saleh? Karena mereka mendapatkan kedudukan yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Andai kata saja sedekah sir, sedekah rahasia itu bisa boleh memadamkan murkanya Allah, shadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedekah rahasia bisa memadamkan murkanya Allah, apalagi mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa padamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bukan untuk dirinya saja, tapi apa? Untuk orang-orang yang ada di sekitarnya, yang berada di sampingnya, yang mencintai mereka. Man ta'allaq bihim yadhfur binailil maram. Barang siapa yang mengikat hatinya dengan mereka, maka yadhfur binailil maram. Mereka akan menang, mendapatkan apa yang mereka dambakan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Al-Imam Ibn Al-Ma'ruf pernah diceritakan dalam salah satu kisah beliau, ketika beliau sudah meninggal, maka ada salah seorang bermimpi dengan Al-Imam Al-Ma'ruf. Beliau ditemui dalam mimpi, kemudian orang tersebut bertanya kepada imam tersebut, wahai imam, ma fa'alallahu bika? Ini imam seorang wali Allah, orang yang saleh, seorang yang abid, wari', wara'. Beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala muliakan setelah aku masuk ke dalam kubur. Dengan masuknya aku ke dalam kubur ini, maka Allah ampuni dosa-dosa orang yang dikuburkan di samping kananku 20.000 orang. Dan Allah ampuni di samping kiriku 20.000 orang. Samping depan, di hadapanku dan di belakang 20.000 depan, 20.000 belakang. Karena hanya masuknya aku ke dalam pemakaman ini, maka aku mendapatkan kemuliaan dari Allah. Sebab ku masuk ke sini, Allah ampuni dosa-dosa mereka. Ini pentingnya
berdampingan dengan para kaum salihin. Pentingnya bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita kotor masuk ke dalam lingkaran mereka, maka Allah akan bersihkan. Di dalam ilmu fikih seperti itu. Ini gambaran logiknya di dalam ilmu fikih. Andai kata ada satu cawan air sampai 2 kulah atau tidak? Sampai 2 kulah atau tidak satu cawannya? Tidak mau minum. Satu cawan ini tak sampai 2 kulah, betul? Kemudian ada masuk najis sedikit, maka dia langsung menjadi najis, walaupun tidak ada bau, walaupun tidak ada warna, walaupun tidak ada rasa. Najis dia. Kemudian ada cawan yang sama, ada 1000 cawan atau 100 cawan dengan nasib yang sama, dimasuki najis, ya, ada najis di dalamnya sehingga dia pun menjadi najis. Hukumnya, walaupun tidak berubah 3 jenis tadi, bau, warna dan rasa, semua nasibnya sama, ya, najis 1000 cawan. Walaupun tidak berubah, ya, tapi hukumnya najis karena dia sedikit. Tapi di dalam ilmu fikih, andai kata 1000 cawan ini yang semuanya najis, kemudian dicampurkan, digabungkan di dalam satu wadah yang besar, sehingga 1000 cawan ini sampai kepada had 2 kulah, maka apa hukumnya? Suci. Kalau dipisah-pisahkan dia najis, tapi ketika dikumpulkan, yang tadinya satu persatu itu najis, tapi dikumpulkan, maka dia menjadi suci. Kenapa? Najis memang ada di situ, tapi dia 2 kulah. Kenapa tidak najis? Karena tidak berubah warnanya, tidak berubah rasanya, tidak berubah baunya, maka dia menjadi suci. Walaupun asalnya tadi dia satu persatu 1000 cawan tadi najis. Begitu juga ketika kita masuk ke dalam daerah orang-orang suci, busuknya kita, najisnya kita, kotornya kita, banyak dosanya kita, maka kita akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang suci. Ini yang diharapkan. Tidak ada yang bisa kita harapkan, ya ikhwan, terkecuali kita masuk dengan mereka sudah. Orang yang masuk ke dalam kereta mereka, walaupun tidur sampai. Jangan jauhkan diri kita dari orang-orang yang sudah mengenal Allah, dicintai oleh Allah. Mereka para ulama, para salihin, para aulia, para mugarrabin. Ikut dengan mereka. Setidaknya cintai mereka. Andai kata tidak kuat cinta, jangan hina mereka. Jangan lecehkan ajaran mereka. Tapi yang lebih mulia lagi, ketika kita cari mana sanad mereka yang kita bisa sampai kepada mereka, ilmu yang diajarkan oleh mereka, siapa murid-murid mereka, siapa orang-orang yang dekat mereka, ambil keberkahan dari mereka, sehingga kita pun masuk setidaknya rantai, jikalau disentuh bawahnya, maka atasnya akan bergerak. Ini pentingnya kita menghadapi fitnah akhir zaman. Jauhkan diri kita dari fitnah dengan mendekati mereka yang tidak tahu apa itu fitnah. Mereka para kaum solihin terkadang kalau kita cerita tentang riba, kita cerita tentang sombong, mereka terkadang mengatakan sombong itu apa ya? Ria, kita katakan, mereka mengatakan ria itu bagaimana? Saya hanya tahu definisinya saja, saya hanya tahu arti riaknya saja, tapi tidak tahu bagaimana ria itu berlaku. Saking bersihnya hati mereka, sehingga kita katakan, kita menceritakan tentang kotoran-kotoran hati pun mereka tidak tahu. Jenisnya macam mana saya tidak tahu. Jenisnya macam apa dia tak tahu. Ini orang-orang saleh. Ya. Terakhir saya ingin tutup dengan satu cerita. Guru mulia Al-Habib Umar bin Hafid ketika berziarah ke kota Mesir, ziarah ke makam
Al-Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib. Biasa Habib Umar itu kalau ziarah diikuti oleh para jamaahnya, baik itu yang berasal dari Hadramut juga atau orang-orang yang menyambut dari Mesir. Mesir sudah kita ketahui dia berbeda dengan Hadramut, ya. Banyak yang tidak pakai jilbab, kerudung, tidak ada yang membuka aurat juga, bahkan tidak berhati-hati seperti berhati-hatinya di Hadramut, perempuan sama laki-laki bercampur satu tempat dan bergabung satu tempat, baik itu walaupun di dalam pemakaman tersebut bercampur laki-laki perempuan, ada yang tidak pakai tudung di situ. Salah satu orang yang ikut berziarah dengan Habib Umar tadi, setelah ziarah, ya, di mana di dalam pemakaman itu banyak perempuan juga yang pakai tudungnya hanya formalitas saja, ya, begitu tidak menutup betul-betul, bercampur laki perempuan. Habib Umar masuk, dia pun selesai ziarah. Satu orang dari Mesir ini tadi dia mengatakan, ya Habib, katanya, Mesir ini begitu rusak sekarang. Mesir begitu berubah dibandingkan zaman dulu. Sekarang perempuan tidak pakai jilbab banyak. Perempuan pun sudah tidak malu lagi bercampur duduknya dengan laki-laki dan lain sebagainya. Bahkan ketika kita ziarah tadi di rumah, mereka tanpa malunya datang ke makam dengan tanpa tudungnya. Saya pun prihatin dengan keadaan seperti itu. Perempuan-perempuan masuk ke dalam makam tanpa memakai jilbab dan lain sebagainya, berkumpul duduk di samping laki-laki yang bukan mahramnya. Dia berharap apa? Dia berharap Habib Umar memuji apa yang dia utarakan kepada Habib. Kata Habib Umar, jawaban Habib Umar apa? Ya fulan, betulkah tadi banyak perempuan yang ada di dalam? Betulkah di dalam tadi ada perempuan yang tidak pakai jilbab? Wallahi, demi Allah, saya tidak tahu ada perempuan atau tidak di dalam. Habib banyak ada di. Kamu lihat, saya tak lihat. Saya tidak merasa ada perempuan seperti itu. Saya merasa di dalamnya semua baik. Lihat di sini, perbedaan pandangan ketika mengejas satu kejahatan dengan satu hanya memikirkan bagaimana dia fokus dalam berziarah, fokus dalam ibadah tanpa melihat kanan dan kiri. Dia berharap Habib Umar mengokekan apa statement yang dia sampaikan. Kamu Masya Allah perhatian dengan zaman. Kamu lihat. Saya tak lihat. Saya tidak lihat. Lihat bagaimana para kaum solehin. Mereka tidak tahu bagaimana cara bermaksiat, bahkan untuk jalan kemaksiatan saja mereka tidak tahu. Mereka tidak paham bagaimana menuju suatu yang mubah saja, suatu yang makruh saja, tidak ada melintas di dalam hatinya untuk melakukan sesuatu yang makruh. Kaifa bil haram, bagaimana dengan yang haram? Ya, ini sifat para aulia, sifat orang-orang saleh. Ikut dengan mereka, maka kita akan selamat. Ya, man dakhal finahum la yakhaf. Kata Al-Habib Ali Al-Habsyi, barang siapa masuk ke dalam naungan mereka, la yakhaf, tidak akan merasa takut. Ya, tidak akan merasa takut. Man dakhal fihi ma hum ma khaf. Barang siapa yang masuk ke dalam lingkaran mereka, zon mereka, ma khaf, tidak akan pernah kecewa, tidak akan pernah merasa rugi. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada malam hari ini membangkitkan semangat kita untuk lebih mencintai Allah, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak ibadah, menjaga mata, menjaga telinga, menjaga lisan, menjaga anggota badan tubuh kita agar tetap di dalam ketaatan, jauh dari maksiat. Allah jaga kita dari sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hati kita ditanamkan rasa cinta kepada para orang-orang saleh, para pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah izinkan kita masuk ke dalam kelompok mereka, masuk ke dalam lingkaran mereka, sehingga kita terselamatkan dari azabnya Allah, terselamatkan dari murkanya Allah, dan kita pun diberikan syafaat
dari Nabi Muhammad, dari para orang-orang saleh, sehingga Allah hapuskan dosa kita, Allah hapuskan segala kesalahan kita, Allah hapuskan segala kelalaian kita, dan kita digolongkan sebagai orang-orang yang akan masuk ke dalam surga mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna nas'aluka murafaqatak ya Rasulullah fil jannah. Sungguhnya kami ya Rasulullah tidak hanya ingin masuk surga, akan tapi ingin berdampingan bersamamu di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jamana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la 'alaina shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.